warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Nah, seperti permintaan yang kemarin, karena kan kita di sini sebenarnya sudah selesai 2 bab. Pertemuan kita sudah saya kejarkan. Hanya saja mungkin memang karena saya pikir takut ketinggalan materinya karena saya kelamaan masuk. Jadi saya kejarkan semua materinya. Nah, jadi karena minggu lalu ada yang kurang paham tentang bilangan kuantum, maka akan saya ulangi ya bilangan kuantumnya di sini. Mudah-mudahan kali ini bisa dimengerti semua apa yang akan kita pelajari tentang bilangan kuantum ya. Nah, jadi yang namanya bilangan kuantum itu kan ada terbagi jadi 4 ya. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama ya. Bilangan kuantum utama ya, yang disimbolkan dengan n kecil. Nah, kemudian yang kedua itu ada bilangan kuantum azimut yang biasa disimbolkan dengan L. Sedangkan yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetiknya yang biasa disimbolkan dengan M. Dan yang terakhir itu ada bilangan kuantum spin yang biasa disimbolkan dengan S. Nah, apa itu bilangan kuantum utama? Jadi bilangan kuantum utama itu yang menyatakan tingkat energi yang terluar atau biasanya kulit yang menandakan kulit ya. Nah, itu kulit. Nah, jadi kan ada kulit K, ada kulit K, ada kulit L, ada kulit M, ada kulit N. Di mana jumlah elektron maksimum dalam tiap kulit itu dirumuskan dengan 2n pangkat 2. Misalnya, kulit K itu kan kulit pertama ya. Berarti n-nya sama dengan 1. Berarti kan 2n pangkat 2 berarti sama dengan 2 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 kali 2, 2. Nah, kalau yang kulit L itu kan kulit kedua. Misalnya 2n pangkat 2, berarti dia 2 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. Ya kan, 4 kali 2 lah, 8. Kemudian kulit M, kulit ketiga. Berarti kalau 2n pangkat 2, jadinya dia 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dulu. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. Dan seperti itulah seterusnya. Maka di sini nanti di kulit K itu jumlah elektron maksimumnya ada 2. Di kulit L jumlah elektron maksimumnya ada 8. Dan di kulit M jumlah elektron maksimumnya ada 18. Dan seperti itu seterusnya dengan rumus yang 2n pangkat 2. Nah, itu untuk menandakan jumlah elektron di setiap kulit. Jadi bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan bilangan kuantum azimut yang kedua? Ya, yang kedua bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L kecil itu menandakan orbitalnya atau subkulit. Kalau tadi bilangan kuantum utama dia kulit terluarnya untuk menentukan kulit, sementara pada bilangan kuantum azimut untuk menentukan subkulit atau orbital. Nanti di sini ada muncul S, P, D, dan F. Nah, di mana S itu menunjukkan orbital yang paling rendah, orbital terendah, ya. Kemudian P, D, dan F. Di dalam bilangan kuantum azimut ini, setiap huruf itu, S, P, D, dan F itu memiliki nilai ya masing-masing atau harga orbitalnya masing-masing. Jadi nanti diingat kalau kita konfigurasikan nanti elektronnya ya, dan orbital terakhir dari konfigurasi elektron itu adalah S, maka nilai S itu sama dengan 0.
ya, karena bilangan kuantum azimut L itu sama dengan N dikurang 1 nantinya. Ya. Sedangkan P diikat aja ini. Ini 1, D itu 2, F itu 3 dan seterusnya. Jadi nilai di bilangan kuantum azimut atau L itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, S ini berasal dari kata sharp ya. Sharp. Nah, kemudian kalau P itu prinsipal. Kemudian kalau D itu diffuse. Dan yang terakhir F itu fundamental. Itu berasal dari katanya. Nah, jadi kalau tadi bilangan kuantum utamanya untuk menunjukkan dia kulit keberapa. Kulit pertama kah, kulit kedua kah, kulit ketiga kah, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk di bilangan kuantum azimut, itu nanti menunjukkan subkulit. Nilainya berapa? Apakah ada S, P, D, atau F yang terakhir. Ya, elektron terakhirnya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Ini simbolnya M, M kecil. Nah, kalau ini menunjukkan harga atau harga magnetik di setiap kolom di orbital. Ya. Contohnya nih, S itu kan orbital pertama, jumlah maksimum daripada elektron yang bisa masuk di dalam S itu adalah 2. Karena kotak dari S itu kan 1. Satu kotak ini atau satu kamar ini isinya maksimum 2 elektron. Ya. Jadi elektron 1 dan kedua. Sedangkan P itu kotaknya ada 3 kamar. Nah, karena 3 kalikan 2, jadi 6 kan? Jadi maksimum itu ada 6 elektron yang bisa masuk di dalam orbital P. Kemudian yang D, ini kotaknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah maksimum elektron yang bisa masuk itu adalah 10. Dan yang terakhir F, ini kamarnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti maksimum berapa? Iya, 14. Nah, 14 ya. Jumlah maksimum yang bisa masuk elektron di dalam orbital F itu adalah, nah, terus nanti angka yang mau dicari itu angka yang mana? Nilai tiap kolom. Nanti di mana dia terakhir kali elektron itu masuk ke dalam orbital ini, dan nilainya itu di mana dia terletak di kolom mana, itulah nilainya untuk menentukan jumlah M. Nah, kalau dia di S, nilai kamarnya ini adalah 0. Kalau di AP ada 3 nilainya. Yang tengah itu 0, yang kiri negatif 1, yang kanan positif 1. Yang ada gitu juga. Yang tengah 0, yang kiri negatif 1, negatif 2. Ini positif 1 dan positif 2. Begitu juga yang di sini. Tengahnya ini ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Positif 1, positif 2, positif. Jadi nanti dia ditunjukkan dengan cara elektron terakhir yang masuk di dalam orbital itu, dan itulah yang akan kita tentukan nanti. Ya. Nah, nilainya berapa? Apakah positif 1, apakah negatif 1, apakah positif 2, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu bilangan kuantum spin. Kalau ini menunjukkan arah. Kan elektron itu mengelilingi inti kan? Seperti dia katanya ya, tata surya. Nah, jadi ini menunjukkan arah mengelilinginya. Apakah dia searah dengan jarum jam atau tidak searah dengan jarum jam. Nah, kalau dia searah jarum jam, biasanya ini disimbolkan dengan anak panas tengah tapi arah ke atas. Ini searah jarum jam. Nah, ini nilai itu positif setengah. Sedangkan yang ke bawah, anak panahnya, nah, ini menunjukkan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, nilainya itu adalah negatif
negatif setengah. Jadi kita sudah tahu untuk menentukan berapa nilai dari masing-masing orbital di untuk menentukan bilangan kuantumnya masing-masing, ya. Nah, sekarang saya kasih contohnya langsung. Coba tentukan bilangan kuantum, ya. Contoh yang pertama, bilangan kuantum dengan konfigurasi elektron F9. Oh, maaf sebelumnya. Bagaimana cara mengkonfigurasikan elektronnya? Nah, kemarin kan sudah saya sebutkan, saya ulangi lagi. Kalau kayak mau menghafalnya begini saja kalau saya menghafalnya ya. Saya buatkan dulu di sini angka ke bawah sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Kemudian pertama S dari nomor 1. Buat dulu semuanya S. Kemudian P kelangkan ke bawah 1. P. Kemudian D kelangkan lagi 1. Nah, kemudian kelangkan lagi F. Nah, kalau arahnya dia ini ya. Nah, begini nanti arahnya. Nah, begitu ya. Hapus lah ini. Oke. Jadi arahnya pertama kemari dulu. Nanti naik lagi ke atas dari sini. Nanti naik lagi ke atas kemari. Naik lagi. Naik lagi. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, tapi ingat, jumlah maksimum elektron di setiap orbital SPDF itu harus tahu berapa jumlahnya. Tadi S berapa? Maksimum 2, oke. P maksimum 6, oke. D maksimum 4 berapa? 10. Karena 5 kan kolomnya. F maksimum 14. Oke. Nah, sekarang kita cari ini. Bagaimana bilangan kuantum dari unsur F dengan nomor atom 9. Pertama sekali harus kita konfigurasikan dulu sesuai dengan urutan ini ya. Oke. Berarti yang pertama itu 1. 1 nih kan. 1 S berapa maksimum? 2. Kemudian setelah 1 S naik ke atas kan? Nih, 2 S. Oke. 2 S berapa maksimumnya, Jumlah maksimum elektronnya diletakkan di atas. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah 2S, naik ke atas lagi ini. P. 2P. Nah, berapa jumlah elektron maksimumnya? 6 kan? Seharusnya kan jumlah elektron maksimum di P itu kan 6. Seperti ini ya. 6. Nah, sementara yang diminta itu kan F itu kan nomor atomnya 9. Nih. Berarti harus total di atas, angka yang di atasnya itu atau jumlah yang menunjukkan elektron dia totalnya harus 9. Kalau kita tambahkan di sini 6, berarti totalnya jadi berapa? 6 tambah 2, 8 tambah 2 lagi, tambah 2, 8 tambah 2 jadi 10, udah kelebihan, nggak bisa. Berarti di 2P ini jumlah elektron yang kita taruh adalah 5. Nah, jadi total seluruhnya 5 ditambah 2 ditambah 2 jadi 9. Nah, untuk menentukan jumlah atau bilangan kuantum dari keempat bilangan kuantum tersebut, kita lihat elektron terluar yang terletak. Ya, atau tengok aja yang paling terluar lah. Nah, yang paling terluar ini siapa? Ini 2P5. Nah, itu yang kita lihat untuk menentukan jumlah bilangan kuantumnya masing-masing. Nah, pertama sekali kita buat kolomnya. Tadi P kolomnya berapa? Coba lihat ke atas ya. Nah, P. Nah, nih. P itu kolomnya ada 3. Oke, kita buat. P itu kolomnya 3. Ya, kita buat kolomnya 3. 1, 2. Nah, kemudian elektron yang dalam P itu ada berapa? 5 ya. Angka di atasnya. Maka kita isi. Ingat ya, aturan pengisiannya itu harus diisi dulu dari setiap kolom. Nggak boleh langsung dipasangkan. Kan tadi katanya satu kolom itu kan harus 2 maksimum kan. Satu kolom. Nah, tapi meletakkannya itu nggak boleh langsung dalam satu kolom 2.
harus satu-satu dulu. Nah, contohnya nih, ini 5 ya. Satu di sini. Arahnya ke atas dulu. Di sini satu, di satu. Udah berapa? 3 ya. Dua lagi, barulah kita pasangkan masing-masing. 4, 5. Ya. Nah, tadi kalau yang 3 kolomnya di sini nilai yang tengah berapa? 0 ya. 0. Nilai sebelah kiri negatif 1. Nilai sebelah kanan positif 1. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita tentukan bilangan kuantum masing-masing. Yang pertama, bilangan kuantum utamanya atau N. Berapa nilai N-nya? Tengok kulitnya. Nah, tengok bagaimana cara melihat kulit angka yang di sini yang dilihat. Angka 2. Oke. Nah, kemudian yang kedua bilangan kuantum azimut L. Tadi kalau P, L itu berapa nilainya? Ayo, kalau tadi S yang pertama itu 0 kan? Kita lihat ke atas lagi ya. Saya geser ke atas. Mana dia? Nah, ini. Kalau tadi S itu nilainya 0, kalau P nilainya 1, diingat. Nah, berarti karena dia ini P, ya, karena dia ini P, berarti nilainya 1. Kemudian apalagi? Magnetik. Kalau ini gampang. Tadi kan kita membuat nilainya ini kan di 1, 2, 3 kan gitu kan. Berarti yang terakhir kali dimasukkan itu kan yang nomor 5, elektron yang kelima. Di mana dia? Di sini nih. Yang ini kan. Ya, saya buat warnanya ya. Nah, nih. Itulah yang terakhir kali masuk. Nah, berapa nilai di kamar yang terakhir kali dia masuk? Nilainya sama dengan 0. Nah, berarti M-nya sama dengan 0. Nah, kemudian S, spin arahnya. Oh, gampang. Tengok arah yang terakhir itu yang kita lingkari merah tadi. Arahnya ke bawah kan. Kalau ke bawah dia berarti berlawan dengan arah jarum jam. Berarti nilainya setengah. Negatif setengah. Nah, jadi kesimpulannya dengan unsur F dengan nomor atom 9 memiliki nilai dari bilangan kuantum N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan negatif setengah. Nah, kira-kira jelas ya? Jelas? Oke. Sekarang kita coba lagi. Ya, kita coba lagi CO lah. CO 27 nomor atom. Coba nanti tengok dalam tabel periode unsur. Pertama sekali harus kita konfigurasikan. Ya, kita konfigurasikan sesuai dengan yang sesuai dengan ini. Nah, kita konfigurasikan terlebih dahulu. Oke. Nah, berarti kalau 27 1 dulu ya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, masih 10 ya. 3 S2, terus naik ya, naik kemari. 3P, 3P6, terus turun ke bawah 4S, 4S2, kemudian naik lagi 3D. 3D berapa ini? Coba kita hitung dulu. Kalau D kan maksimum elektronnya 10 ya. Kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Berarti supaya 27 kurang 7 lagi. Kalau kita masukkan di 3D10 ini kelebihan. Berarti 7 kita masukkan di sini. Oke. Nah, sekarang siapa yang terluar itu tadi? Ini 3D7. Nah, sekarang kita buat dulu kolomnya. Ya, D itu kolomnya berapa? 5 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kolomnya. Nah, kemudian kita masukkan elektronnya. Berapa elektronnya tuh? 7 ya. Tapi ingat ya, kita masukkan dulu satu-satu di setiap kolomnya. Setelah semuanya terisi penuh, baru kita pasangkan masing-masing. Nah, kita buat dulu arahnya sesuai arah jarum jam pertama sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ulangi lagi. 6,
7 ya, udah 7. Nah, sekarang nilainya tiap kamar. Yang tengah 0, negatif 1. Kemudian negatif 2. Di kanan positif 1 sama positif 2. Yang mana elektron terakhir kali? Kita tanda ya. Kita tanda pakai yang ini. Yang terakhir kali kita masukkan ini ya. Arahnya ke bawah kan? Oke. Nah, berarti pertama nilai bilangan kuantum utama N. Berapa N-nya? Inilah. 3. Oke. Kemudian bilangan kuantum azimutnya D. D berapa tadi? SPD 012. 2. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ya ini. Di mana terakhir kali elektronnya masuk, di nilainya yang negatif 1 kan? Negatif 1. Kemudian S-nya arahnya ke bawah. Ya udah. Negatif setengah. Kira-kira jelas ya? Oke. Nah, sekarang begini. Saya kasih soal. Jadi siapa saja yang bisa maksud saya siapa yang membaca ini materinya pasti akan bisa menjawabnya ya. Nah, sekarang saya coba kasih satu soal, silahkan dikerjakan. Ini termasuk keempat, nilainya itu ada berapa. Saya buat X saja lah biar enak. X ya, saya buat nomor atomnya di 28. Nah, sekarang saya minta buatlah pertama sekali konfigurasi elektronnya dulu ya, konfigurasi. Kemudian nanti dari situ ini langsung kalian ketik saja dalam komentar nanti ya, di kolom komentar di materi kita ini biar ada interaksi kalian. Jadi tuliskan dulu konfigurasinya, nggak apa-apa, nggak mesti begini karena kan susah nih. Jadi misalnya gini ya, saya buatkan nih. Maaf ya. Nah, nih, jadi misalnya nih 1, kemudian S 2, nah gitu nggak apa-apa. Tulisnya begini aja ya. Nanti kalian tulislah seperti ini di kolom komentar. Ya, langsung kalian buat di kolom komentar ya. 1S2, 2S segala macam. Kemudian nanti setelah itu gak usah buat kolomnya, yang penting kalian tahu, buat aja di sele-sele. Nanti tulislah N-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, dan S-nya berapa. Nanti akan saya periksa di kolom komentar di kolom materi kita hari ini. Oke ya, coba dicari yang X28. Satu soal saja. Karena setelah ini ada kuisnya. Jadi saya buat kuis. Silahkan kalian kerjakan. Mudah-mudahan paham ya. Dan kalau tidak ada yang tidak paham lagi, boleh ditanyakan biar kita diskusikan lagi. Akan saya jelaskan lagi. Oke, baik ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.